Saya katakan semua orang punya masalah. Ya, seringkali yang membuat orang tertekan itu karena ada masalah. Ya, siapa yang berani angkat tangan di sini nggak ada masalah? Ada nggak? Oh, berarti kalian semua orang-orang tertekan. Ya, jadi alasan. Jangan, seringkali banyak manusia itu punya alasannya. Manusia itu punya apa? 1000 alasan. Alasan untuk menyerah. Ya. Coba kita lihat dasar Alkitabnya dulu. Kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 7. 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. Yang dapat katakan amin. Sudah? 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Amin. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi imannya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Oke, silakan duduk. Demikianlah dikatakan, demikianlah terjadi dari apa? Dari tahun ke tahun. Berarti kalau dikatakan dari tahun ke tahun, ini masalahnya lama nggak? Lama. Ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Ya. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina. Nah, ini ada namanya Elkana. Dia punya istri 2. Ada namanya Penina dan ada namanya Hana. Yang istri sebenarnya adalah Hana, tapi yang Penina itu istri biasa, gundik. Istri yang sebenarnya adalah Hana. Tapi karena Hana, ya seperti waktu Sarah tidak kandungannya tertutup, artinya tidak punya keturunan, sehingga menyuruh Abraham, ambillah budak perempuanmu untuk menjadi istrimu supaya bisa melanjutkan keturunan. Nah, mungkin karena Hana juga ya kandungannya tertutup alias mandul, tidak punya anak, sehingga dia Elkana mengambil Penina untuk menjadi istrinya. Nah, dikatakan karena kandungannya telah ditutup oleh Tuhan, karena Tuhan telah menutup kandungannya, artinya dia tidak punya keturunan. Ya, tapi kembali mungkin secara manusia dia tidak punya keturunan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, cerita endingnya nanti kita lihat, walaupun dia punya masalah, tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Ya, dikatakan dari tahun ke tahun terjadi seperti itu, selalu hatinya disakiti. Itu tekanan batin. Ya, tekanan batin itu disakiti hatinya oleh madunya, oleh istri yang lain dari suaminya. Karena apa? Karena dia tidak punya keturunan. Ya, pada zaman itu nggak punya keturunan itu suatu aib, suatu aib, artinya tidak baik lah. Pasti orang akan ceritakan yang tidak baik dalam masyarakat pada saat itu kalau tidak punya keturunan. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Ini menarik yang dilakukan oleh Hana. Ya, apakah karena adanya tekanan hidup yang dia alami hari demi hari, mungkin bulan demi bulan, tahun demi tahun, dari tahun ke tahun, apakah membuat dia untuk menyerah? Apakah tekanan hidup itu, tekanan dari sesama istrinya Elkana itu membuat dia untuk menyerah? Ya, kita lihat cerita selanjutnya. Nah, masalah ini sampai pendeta pada waktu itu, yaitu siapa? Imam Eli, menganggap dia itu perempuan dursila, perempuan yang tidak benar, mabuk, pagi-pagi sudah mabuk. Coba bayangkan ya, orang pergi berdoa di gereja, tapi dikira perempuan tidak benar, dikira lagi mabuk. Kira-kira masalahnya nambah gak? Nambah. Tekanan hidup semakin tambah nggak? Semakin tambah. Ya. Apakah Hana menyerah? Menyerah nggak?
Apa yang kita tarik dari cerita, dari kisah hidup Hana dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang saya katakan, seringkali masalah hidup itu menekan kita. Seringkali ketika kita nggak dikasih handphone, hati kita tertekan sampai kita bisa mengurung diri berhari-hari. Tapi nggak ada di sini, ya. Cuma ada di kamarnya Elin. Nah, benar tidak? Ya. Nah ini, jangan sampai itu membuat kita tertekan hanya karena masalah tidak dikasih handphone. Seringkali kita diingatkan, ditegur, tapi itu membuat kita merasa tertekan. Karena salah sendiri dan diingatkan dan dia merasa tertekan. Tertekannya sampai berhari-hari, sampai berlarut-larut, sampai larut malam, tidak bisa tidur. Oh, bayangkan, hanya masalah kecil seringkali membuat kita merasa tertekan. Jarang saya lihat orang yang tertekan di pas itu lari ke ruang doa. Tuhan, inilah hidupku. Aku dalam tekanan. Ya, pernah ada seorang lelaki yang merasa tertekan karena jatuh dalam lubang yang sama, sehingga dia lari untuk menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Itu yang kita ingini. Amin. Nah, jangan sampai masalah itu membuat kita menjadikan alasan untuk menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Saat hati menyembah. Ketika kau punya masalah, lari ke ruang doa, menyembah Tuhan di sana. Dan engkau akan mengalami mujizat dalam hidupmu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin punya anak menjadi punya anak. Yang sudah dianggap orang mandul tapi bisa menghasilkan. Benar tidak? Ceritanya. Ya. Ada seorang pria dipercayakan untuk menjaga beberapa kawanan anjing. Itu kecil menjaga anjing itu nggak susah. Ya. Tapi dia punya alasan. Apakah sudah menyerah? Aku menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Coba, Hana tidak sedia berdoa sama Tuhan. Walaupun orang katakan dia gila, pendeta loh bilang dia gila, kamu pagi-pagi sudah mabuk, tapi dia nggak peduli. Saya datang kepada Tuhan, saya mencari hadirat Tuhan, saya tidak menyerah. Masalah hidup, tekanan hidup bukan membuat aku beralasan bahwa aku tidak akan menyerah. Ya, coba kita lihat di ayat selanjutnya, 1 Samuel 1 14 ayat 16 sampai 16. Mungkin ada di antara jemaat yang mau membacakan. Ada? Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab,
Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Oke. Coba bayangkan kalau suatu waktu kalian punya masalah, tekanan hidup, dan kalian berdoa di atas, dan saya datang. Rohit, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Kira-kira jawaban Rohit apa? Tidak. Bukan Bapak. Aku seorang laki-laki yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Begitu susah mengurus anjing. Apakah seperti itu? Hah? Jangan anggap hambamu ini seorang laki-laki bersila. Sebab karena besar cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Itu yang dialami oleh Hana. Ya. Imam Eli datang, dia katakan seperti itu, tapi dia bilang, aku bersusah hati, aku dalam tekanan yang berat. Aku bicara begitu lama kan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Bukan ambil handphone curhat di medsos. Aku dicurangin, aku disolimi, aku. Oh Bapak yang saya pernah lihat di medsos itu orang masalah dengan mertuanya, ditulisnya di medsos. Buat apa? Ya, pernah juga orang nyinggung saya, ditulis di apa itu, di DP-nya, SW-nya. Lah, buat apa kita datang kepada Tuhan? Kalau kamu punya tekanan hidup, datang kepada Tuhan. Seperti Hana datang kepada Tuhan. Ya. Ada masalah, datang kepada Tuhan, tanya sama Tuhan. Ya. Seperti saya tanya, bagaimana pikir? Menyerah. Saya berdoa dulu. Jawaban. Saya tanya sama Tuhan dulu, apakah Tuhan masih mau melanjutkan atau tidak? Ya. Nah ini, kita datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Jangan kita menyerah. Ya. Jangan langsung angkat bendera kuning. Bendera putih. Bendera putih. Ya. Kuning mati. Ya. Putih masih menyerah ya. Jangan pernah angkat bendera putih. Ya. Ya. Tapi kamu angkat bendera merah. Tandanya gagah, perkasa, berani menghadapi setiap tantangan yang ada di depan sana. Ya. Pertanyaannya, apakah Hana meratapi nasibnya? Kasihanlah. Memang aku wanita yang malang. Sudah berasal dari Malang, aku jadi malang lagi. Memang kandunganku sudah ditutup. Suamiku lebih mencintai yang punya anak. Aku tidak pernah dicintai. Apakah dia mengurung diri? Apakah dia mengasihani diri? Coba renungkan, tanyakan sama dirimu. Ketika kau punya masalah, apakah kau lari kepada Tuhan? Atau lari kepada yang lain, mencari pertolongan, mencari bantuan? Jujur jawab dalam diri. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11, dikatakan Hana datang mencari Tuhan. Dia sampai sangat pedihnya hatinya, dia menangis dan berbicara lama dengan Tuhan. Sampai pendeta pun mengira dia itu orang dursila, dia perempuan dursila, dia mabok, padahal dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya. Saya juga akan melihat kalian kalau ada masalah, datang dulu ke ruang doa,
curahkan isi hatimu sama Tuhan. Tuhan, aku sebenarnya sakit hati sama itu Pak Botak di bawah. Tapi gimana caranya saya mau ngomong, Tuhan? Berikan aku hikmat. Ya. Langsung Tuhan korektifkan. Dengar itu di atas itu. Kamu sakiti hatinya. Oke. Tuhan suruh saya ke atas. Ada apa dengan kamu, anakku? Tuhan pasti jauh. Coba kita lihat ya. Hana tidak meratapi nasibnya, tidak menyerah, tapi dia mengadu kepada Tuhan. Bukan mengadu domba orang. Seringkali kalau kita punya masalah, kita mengadu domba orang, kan? Benar gak? Mengkambing hitamkan orang. Ya. Kalau orang sudah saling tanduk, baru kita keluar, lari. Setan yang menang. Ya. Tapi kalau kita punya masalah hidup, mengadu sama Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang adil, yang sanggup menyelesaikan setiap masalah saudara dan saya. Amin. Amin. Coba kita baca. Saya bacakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Coba itu beratnya beban hidup itu, sampai Hana dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, mungkin nangis terseduh-seduh. Kayak Ansel kemarin nangis terseduh-seduh. Dan menangis terseduh-seduh. Saking pedihnya itu hatinya sampai dia menangis terseduh-seduh. Dia dalam posisi dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian berjanji sama Tuhan. Dia bernasar sama Tuhan. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia punya nasar. Kalau Tuhan mendengar doaku, anak yang Tuhan berikan nanti saya akan serahkan kepada Tuhan. Dan itulah Samuel. Samuel menjadi hakim, menjadi imam bagi orang Israel. Dari seorang ibu yang penuh kepedihan. Ya. Begini cerita hidup saya. Saya dilahirkan dari seorang perempuan yang penuh kepedihan hatinya. Ya. Tapi pasti di dalam doa-doanya Tuhan, anakku 3 ini, jadikanlah mereka pemimpin yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Tiap malam saya lihat dia menangis karena kepedihan hatinya. Tapi Tuhan pakai anak-anaknya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi kembali ke sini. Iu punya masalah, Ai punya masalah. Tapi jangan kita dikuasai oleh masalah sehingga kita lari dari fokus kita. Bukan lagi fokus kita kepada Tuhan, tapi kita fokus pada masalah kita. Akhirnya masalah itu menghancurkan saudara. Ya. Tapi datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, mengadu dalam doamu. Ya, sampai kau nangis terseduh-seduh. Saya pernah rasakan namanya nangis terseduh-seduh dalam hadapan Tuhan. Todi pernah merasakan di kantor, menangis terseduh-seduh di dalam doa. Mungkin Rohit juga pernah merasakan waktu baru datang itu, kasih mula-mulanya mereka di sini. Ya, kamu rasakan hadirat Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan alasan apa tadi? Karena tekanan hidup. Ya, kita lihat apa yang mereka Hana lakukan, mengadu sama Tuhan. Tuhan jawab enggak pergumulan Hana? Tuhan jawab enggak?
Nah, coba kita lihat ya. Tuhan menjawab pergumulan Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli. Nah, pendetanya akhirnya sadar kan? Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Di ayat 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang sudah mandul nggak mungkin punya anak. Ya. Tapi nyatanya ketika dia datang mengadu kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap doanya. Ya. Mungkin kau merasa aku dari kampung, aku terbatas, nggak mungkin aku menjadi pemimpin. Tapi kalau engkau mengadu sama Tuhan, engkau akan melihat endingnya nanti. Akhirnya, oh jadi apa? Ya, Tuhan yang mengangkat. Ya, makanya jangan pernah terlalu cepat engkau berkata, aku menyerah. Musik. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi pesan saya, jangan lari dari masalah. Hadapi. Jangan lari dari masalah. Hadapi. Kalau ada masalah, selamat datang masalah. Monggo. Masuk di kamar Endang, Elin, Morin, dan kawan-kawan. Tapi jangan di tempat tidurku. Ya, cukup di depannya Morin. Hah? Sampai kapan kamu murung? Ya. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, kita lihat sebaliknya satu kisah lagi. Coba kita lihat di dalam Rut 1 ayat 1. Sudah? Rut 1 ayat 1. Ayat hafalannya kemana, Pak? Oke. Ya, masih hafal nggak? Tutup Alkitabnya. Ya. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim meminta ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Elimelek namanya ya. Elimelek, Naomi, anaknya dua namanya Kirlion dan ya Mahlon. Ya, Mahlon. Ya. Nah, ketika ada masalah, coba perhatikan. Ketika ada masalah di Israel, masalah kelaparan, mereka melihat jauh di Moab, kayaknya ada kehidupan di sana. Mereka tidak berani menghadapi masalah, tapi lari dari masalah. Ingat ini poinnya ya. Mereka tidak menghadapi masalah, tapi lari dari masalah. Beda dengan Hana tadi, dia menghadapi masalah, dia nggak lari dari masalah. Tapi apa yang terjadi? Coba di keluarga dari Elimelek ini. Ya, coba kita lihat langsung ya. Coba kita lihat di Rut 1 ayat 20 sampai 21.
Apa yang dialami? Rut 1 ayat 20 ayat 21. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka. Kalau kamu lari dari masalah, yang kamu hadapi adalah buntung, bukan untung. Elimelek pergi ke Moab berapa orang? 4 orang. Suaminya Naomi, istrinya, anaknya 2. Kembali berapa orang? 1 orang. Tinggal Naomi yang pulang. Suaminya meninggal, anaknya 2 meninggal, tinggal Naomi yang pulang. Padahal hanya berapa tahun di situ? 10 tahun mereka di sana. Ya. Kalau kamu tidak berani menghadapi masalah, kamu akan mengalami yang namanya mati. Ya. Tapi kalau kamu berani menghadapi masalah, datang kepada Tuhan, mengadu sama Tuhan ketika ada masalahmu, maka ada jalan keluar bagi setiap persoalan kita alami. Jangan pernah menyerah. Ya. Jangan pernah menyerah. Tetap setia datang kepada Tuhan, dan kau akan mengalami mujizat yang ada dalam hidupmu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang dulunya kau takut, jijik sama anjing, ketika kau mengurus anjing, dan kau akan berkata, hai sahabatku. Nah, ya, jangan pernah menyerah. Oke? Ya. Tak selamanya awan itu mendung. Ya. Selalu ada pelangi. Pelangi itu warna-warni kehidupan. Ya, setelah masalah, hujan itu masalah. Setelah hujan badai, tapi tampak pelangi. Ya, kehidupan yang berwarna-warni. Masalah itu tidak selamanya menetap. Bayangan itu tidak selamanya menetap. Bayangan itu selalu pindah-pindah tempatnya. Ya, masalah itu tidak pernah selalu sama. Ya, makanya jangan pernah menyerah, tetap mengadu sama Tuhan. Ya, oke? Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Sehingga saya katakan, jangan menjadikan tekanan hidup untuk kita menyerah. Jangan jadikan tekanan hidup untuk menjadikan masalah kita jadi alasan kita menyerah. Ya, tapi tatap jauh ke depan. Tuhan selalu besertamu. Ya, saya katakan, ketika orang tua kita masih lengkap, mungkin kita enak ya, tinggal telepon, kirimkan uang. Tapi coba kamu bayangkan anak-anak yatim piatu yang tidak punya orang tua. Dia harus telepon siapa? Dia harus hubungi siapa? Makanya bersyukurlah kalau hidup itu masih bisa kita jalani. Bersyukur apa yang ada, yang kita bisa nikmati. Hidup itu singkat. Ya, hidup itu singkat. Seperti firman Tuhan katakan, hidup itu bagaikan uap yang sebentar saja. Coba kamu angkat itu, kalau masa air, uap itu sebentar. Itulah hidup kita. Ya, jadi isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik. Pergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, hadapi setiap tantangan, hadapi setiap rintangan, belajar menyelesaikan masalah yang kita hadapi, supaya kita menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini, bukan orang yang kalah. Ya, mau lihat mujizat Tuhan, jangan pernah menyerah. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, jangan pernah menyerah dari awal. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru,
kembali kebenaran firman Tuhan ini, saya katakan, ayo firman